Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Sore Pak. Jadi kita akan melaksanakan operan dari shift pagi ke shift sore. Dan sistemnya ini sama, yaitu dilakukan dengan menyampaikan kondisi pasien dan juga rencana tindakan yang perlu dilakukan. Silahkan pada ketua tim pagi bisa menyampaikan laporannya kepada tim sore. Baik, saya izin melaporkan kondisi pasien yang dirawat pada shift pagi. Pasien pertama atas nama Bapak Ahmad Roni, usia 58 tahun, nomor rekam medis 123456, diagnosa medisnya gagal jantung domestik, diagnosis keperawatannya gangguan pertukaran gas dan intoleransi aktivitas. Tindakan yang telah dilakukan pada shift pagi tadi ada monitoring TTP setiap 4 jam, pemberian oksigen nasal 3 liter per menit, pemberian terapi obat sesuai instruksi dokter. Tambahan dari saya, kondisi pasien saat ini masih mengeluhkan sesak nafas ringan, saturasi oksigen terakhir 95% dengan oksigen nasal kanul. Lalu tadi pasien sudah diberikan edukasi mengenai posisi semipolar untuk membantu mengurangi sesak nafas. Baik, terima kasih atas laporannya. Apakah pasien tersebut masih menggunakan nasal kanul? Iya, masih menggunakan dengan dosis 3 liter per menit. Baik, kami akan melanjutkan monitoring tanda vital dan saturasi oksigen dan observasi tanda-tanda sesak nafas pada pasien tersebut. Rencana tindakan yang perlu dilanjutkan pada sore nanti yaitu monitoring TTP, observasi sesak nafas, kolaborasi pemberian diuretik sesuai instruksi dokter. Oke, baik, jadi sudah semua ya laporannya. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Saya harap perawat shift sore dapat melaksanakan asuhan perawatan sesuai dengan rencana dan juga segera melaporkan apabila kondisi pasien berubah. Oke, jadi operan shift pada hari ini saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ibu. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Setelah saya menerima laporan pada shift pagi tadi, kita harus membahas kondisi pasien lebih lanjut dan menentukan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan shift sore nanti. Untuk pasien yang perlu kita perhatikan lebih lanjut adalah Bapak Ahmad Roni dengan diagnosis gagal jantung dan diikuti tempat tanggal lahir Pekalongan 17 Agustus 1978, apakah benar? Iya, benar. Baik. Berdasarkan laporan dari shift sebelumnya, Bapak ini mengalami sesak nafas ringan dan dipasang oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Diagnosis keperawatan yang muncul adalah gangguan pertukaran gas dan intoleransi aktivitas. Saya ingin memastikan lebih lanjut tentang kondisi Bapak ini. Bagaimana menurut rekan-rekan? Kalau melihat kondisi pasien tersebut, kemungkinan membutuhkan monitoring tanda vital dan saturasi oksigen secara berkala untuk melihat perkembangan kondisi pernafasannya. Baik, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan lebih lanjut? Mungkin kita juga perlu melakukan observasi pola nafas pasien. Apakah pasien masih tampak sesak atau menggunakan otot bantu pernafasan? Baik, itu betul. Dari itu kan kita bisa melihat dan mendeteksi lebih dini jika kondisi pasien buruk. Saya juga berpikir pasien perlu untuk diberikan edukasi mengenai pembatasan aktivitas supaya kerja jantungnya itu tidak terlalu keras begitu. Oke. Edukasi pasien kan emang penting ya agar pasien itu lebih memahami kondisi yang dialami tersebut. Baik, untuk rencana tindakan pada shift sore ini, untuk perawat 1 dengan nurse Renata, kamu bisa melakukan monitoring TTP dan melakukan saturasi oksigen. Kemudian ada nurse Indah, ada di sini ada observasi tanda-tanda sesak nafas dan memastikan posisi pasien dengan semipolar. Kemudian nurse Iza, kamu bisa melakukan edukasi pada pasien dan membatasi aktivitas dan teknik pernafasan pada pasien ya. Itu adalah pembagian pada shift sore nanti. Apakah sudah dipahami? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak.
Sudah jelas. Baik, nanti saya akan melakukan monitoring nada vital dan saturasi oksigen secara berkala. Ya. Terima kasih Ibu atas pembagian yang telah diberikan. Ya, makasih. Baik, terima kasih atas rapat pada kali ini. Rapat saya tutup. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan dan jika ada kendala bisa dilaporkan ke saya ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore Kak. Jadi saya persilakan kepada Kepala Tim Sore bisa menyampaikan perkembangan dari pasien atas nama Pak Ahmad. Baik, setelah kita melakukan perawatan lebih lanjut tentang Bapak Ahmad ini, saya ingin tahu kondisi pasien apakah ada perkembangan lebih lanjut tentang kondisinya. Silakan disampaikan terlebih dahulu dari nurse 1 ya. Terakhir saya cek sekitar pukul 4 sore untuk tekanan darahnya 140/90 mmHg, untuk nadinya 98 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, saturasi oksigennya 94% dengan oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Dan pasien itu masih mengeluh sesak ringan, terutama saat bergerak. Baik, berarti kita masih perlu observasi lebih lanjut ya? Iya. Baik, terima kasih. Silakan perawat 2. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari hasil observasi saya, untuk pasien Bapak Ahmad itu sudah sedikit reda, namun tidak seberat sebelumnya. Kemudian pasien masih menggunakan oksigen dan posisi tidurnya masih semi forward. Nah, hal ini juga dapat sangat membantu Bapak Ahmad. Kemudian tadi juga terlihat Bapak Ahmad sedikit menggunakan otot bantu pernapasan. Nah, jadi hasilnya bahasanya Bapak Ahmad sudah lebih mendingan daripada sebelumnya. Baik, berarti kamu tetap optimalkan semi forward tersebut ya? Silakan perawat 3. Baik, itu terima kasih. Nanti saya juga sudah melakukan edukasi kepada pasien. Saya sudah menjelaskan mengenai pentingnya pembatasan aktivitas dan juga menjaga posisi tidur supaya pasien itu saat tidur bernafasnya lebih lega. Dan terus saya juga sudah mengajarkan teknik pernapasan dalam supaya pasien itu juga bisa lebih rileks ketika sesak nafasnya itu muncul lagi. Terus saya juga sudah saya amati bahwasanya pasien dan keluarga juga sudah tampak mengerti dan mau mengikuti anjuran yang sudah saya berikan. Ya, baik. Itu juga penting kan buat pasien itu bisa mengendalikan perawatannya sendiri. Kalau melihat kondisi yang telah kalian sampaikan tadi, menurut kalian apa yang perlu kita tingkatkan untuk perawatan lebih lanjut tentang Pak Ahmad ini? Mungkin kita perlu saturasi oksigen lebih sering supaya kita tahu kondisi pasien itu membaik atau justru menurun. Kalau dari saya sendiri itu mungkin kita perlu melakukan observasi lagi pada pasien, mengingat agar kita mengetahui apakah terdapat peningkatan sesak pada pasien atau terdapat retensi cairan. Mengingat pasien Pak Ahmad ini memiliki diagnosis CHF. Kalau dari saya sendiri, Bu, kalau misalnya nanti pasien sudah mendingan atau sudah merasa lebih baik itu, mungkin kita bisa memberikan edukasi mengenai pengaturan aktivitas supaya nanti kalau pasiennya itu beraktivitas tidak terlalu cepat lelah. Baik, saya setuju. Berarti jadi gini aja ya. Kita tetap melakukan monitoring. Kemudian untuk pernapasan dan oksigen tetap kita laksanakan ya. Itu aja ya. Ya. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Baik Bapak, untuk hasil sementara kali ini ada monitoring dan TTV tetap dilakukan, ada oksigen, semipolar tetap dipertahankan, observasi tanda peningkatan sesak napas dan edukasi pasien tetap dilanjutkan. Bagaimana Bapak? Apakah ada tambahan? Kalau dari saya sudah cukup, tapi nanti jikalau ada dari pasiennya itu kondisinya semakin memburuk, itu bisa lapor ke saya. Jadi nanti kita akan adakan diskusi lebih lanjut. Oke. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas penyampaian laporannya. Jadi konferensi tengah ini saya akhiri.
Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Jadi kita akan membahas tentang konferensi akhir. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Katin untuk memimpin jalannya diskusi kali ini. Baik, terima kasih. Sebelum kita melakukan penggantian shift, saya ingin tahu untuk evaluasi tindakan yang telah kalian lakukan pada sore tadi, terutama pada pasien Pak Ahmad. Saya ingin mengetahui kondisi Pak Ahmad bagaimana, mulai dari perawat 1 terlebih dahulu ya. Baik, saya akan melaporkan hasil pemeriksaan terakhir pada pukul 7 malam pagi, yaitu di tekanan darah di 135/88 mmHg dan di nadinya 92 kali per menit dan di respiratory rate-nya 22 kali per menit, lalu oksigennya 96% dengan oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Setelah itu kondisi pasien tampak lebih stabil dengan keluhan sesak nafas sedikit berkurang. Seperti itu. Baik, berarti ada peningkatan tersendiri ya ternyata. Selanjutnya, perawat 2. Baik, berdasarkan hasil observasi terakhir pasien Ahmad, yaitu dia sudah tampak lebih nyaman ketika istirahat. Kemudian untuk posisi semivolar sendiri itu cukup membantu pernafasan Bapak Ahmad. Kemudian untuk penggunaan otot bantu pernafasan sendiri itu sudah mulai berkurang dibandingkan sebelumnya. Kemudian pasien masih mengatakan bahwasannya sesaknya sudah lebih ringan, terutama pada saat melakukan sedikit pergerakan aktivitas. Baik, berarti tetap dipertahankan terlebih dahulu ya untuk posisi semivolar ya. Selanjutnya, Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan edukasi kepada pasien mengenai yang pertama yaitu pembatasan aktivitas, yang kedua pentingnya posisi semivolar, dan yang ketiga teknik pernafasan dalam untuk membantu mengurangi sesak. Dari pengamatan saya, pasien tadi juga sudah tampak memahami apa yang sudah dijelaskan, dan juga keluarga pasien mau ikut serta untuk membantu pasien dalam mengingatkan pasien supaya pasien itu aktivitasnya tidak terlalu berat sehingga tidak mengalami kelelahan berlebihan. baik, berarti edukasi pasien dan keluarga bisa ditangkap lebih lanjut ya. Oke. Sebelum rapat ini ditutup, apakah ada yang perlu diperhatikan terlebih lanjut tentang Pak Ahmad tersebut? Kalau menurut saya, Ibu, sebaiknya shift berikutnya perlu memonitoring tanda-tanda vital dan saturasi oksigen agar kondisi pasien tetap lebih stabil. Saya juga berpikir kita perlu meningkatkan shift selanjutnya karena agar tetap kita bisa mengobservasi adanya peningkatan sesak pada pasien. Mengingat bahwasanya Bapak Ahmad sendiri itu terkena CHF ya, jadi bisa saja sewaktu-waktu terdapat perubahan kondisi pasien. Oke. Selain itu, untuk edukasinya kepada pasien bisa untuk terus dilanjutkan gitu ya, terutama mengenai pembatasan aktivitas dan juga pola istirahat supaya rasa jantungnya itu tidak terlalu berat. Baik, apakah ada lagi? Sudah cukup. Oke, jadi semua masukan sudah saya rekap, nanti saya akan sampaikan pada Katim pada shift selanjutnya. Baik Bapak, jadi laporan pada shift sore kali ini yaitu ada kondisi Bapak Ahmad jadi lebih stabil, kemudian ada saturasi oksigen meningkat menjadi 96%, ada sesak nafas yang sudah berkurang, kemudian disusul semivolar membantu pasien bisa bernapas lebih, kemudian ada edukasi pada pasien dan keluarga bisa diterima dengan baik. Gitu Bapak. Baik, rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Katin dan juga lain-lainnya. Saya juga ucapkan terima kasih karena kalian telah bekerja keras, juga kerjasamanya sangat baik selama sore ini. Tetap semangat dan juga kita siapkan laporan agar
perawat Pak Ahmad bisa dilanjutkan dengan baik oleh perawat pada shift malam nanti. Oke, jadi diskusi pada malam hari ini saya akhiri ya. Jadi Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat sore perawat kita dan perawat Sasa. Jadi kita akan melakukan ronde keperawatan untuk meninjau kondisi pasien secara langsung. Saya persilakan perawat kita sebagai ketua tim untuk menyampaikan kondisi pasien atas nama Pak Ahmad yang akan kita bahas nanti. Baik Bapak, terima kasih. Pada ronde pagi ini kita akan membahas lebih lanjut tentang Bapak Ahmad dengan diagnosa kongestif gagal jantung yang menjadi prioritas utama pada shift kami ya. Baik, silakan perawat. Baik Pak, kami sudah melakukan kondisi pasien selama ini dan beberapa intervensi keperawatan juga sudah dilakukan sesuai rencana pada konferensi sebelumnya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan dengan penjelasan kondisi pasien. Baik Bapak. Jadi untuk aman yaitu Bapak Ahmad Roni berusia 58 tahun dengan diagnosis kongestif gagal jantung. Keluhan utama saat masuk rumah sakit adalah pasien sesak nafas. Selama shift sore ini kami melakukan beberapa tindakan dan terapi seperti monitoring TTV, kemudian disusul oleh oksigenasi nasal kanal selama 3 liter per menit, kemudian pengaturan posisi semipolar serta edukasi pada pasien dan keluarga, gitu Bapak. Kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kondisi dari Bapak Ahmad? Jadi hasil pemeriksaan terakhir dari Bapak Ahmad tersendiri yaitu terakhir tekanan darahnya di 135/88 mmHg dan nadinya 92 kali per menit dan respirasinya 22 kali per menit. Lalu saturasi oksigen di 96% dengan oksigen nasal kanul sebanyak 3 liter per menit. Dibandingkan sebelumnya kondisi pasien sudah terlihat lebih stabil. Baik. Untuk kondisi pernapasannya sendiri, pasien juga mengeluh sesak nafas ringan, kemudian juga lebih nyaman saat beristirahat dikarenakan posisi beliau juga posisi semi fowler untuk membantu pernapasan lebih lancar ya Pak. Kemudian ada edukasi terhadap pasien dan keluarga. Untuk edukasinya, saya sudah memberikan edukasi mengenai pembatasan aktivitas dan teknik pernapasan dalam. Pasien sudah tampak memahami penjelasan yang sudah saya berikan dan keluarga pasien juga bersedia untuk membantu mengingatkan seperti itu. Baik, jadi itu sangat membantu ya dalam proses pemulihan pasien. Oke, habis ini kita langsung interaksi kepada pasien. Jadi bisa dipersilakan untuk menuju ke ruang pasien langsung ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Pak. Ya, Selamat sore Bapak. Bagaimana kondisinya sekarang? Apakah masih sesak? sudah lebih baik Mbak daripada tadi siang. Baik. Apakah posisi tidurnya juga udah nyaman dengan posisi tidur seperti ini? Sudah lebih nyaman Mbak. Oke. Jadi bagaimana sus kondisi Bapak, apakah lebih baik? Jadi gini Ibu, untuk kondisi Pak Ahmad sekarang kan saya lihat-lihat juga udah stabil daripada sebelumnya. Tapi kami sebagai perawat juga masih memantau Bapak, kan kemarin juga sempat ada sesak nafas. Takutnya di kemudian hari juga terulang lagi kondisi seperti itu. Jadi apakah ada yang bisa saya bantu untuk Bapak sus? Oh ya Ibu, nanti bisa dibantu mengingatkan Bapaknya ya terkait kalau beraktivitas itu jangan terlalu berat dan juga dipastikan juga posisi tidurnya ya Ibu supaya pernafasan Bapaknya itu jadi lebih nyaman gitu. Posisi tidurnya setengah duduk ya Ibu ini. Oke, nanti saya terus sampaikan ke Bapak ya Sus. Terima kasih Sus. Ya, terima kasih Bu. Baik, setelah kami berkunjung ke ruangan Pak Ahmad, menurut kalian apa yang perlu kita tingkatkan lebih lanjut terkait kondisi dan perawatan untuk Pak Ahmad?
Kalau menurut saya, monitoring tanda vital dan saturasi oksigen harus tetap perlu dilaksanakan. Oh iya. Kita juga perlu mengobservasi kemungkinan peningkatan sesak napas pada Pak Ahmad. Dan juga untuk edukasi pasien dan keluarga tetap perlu untuk dilanjutkan. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik Bapak, mungkin dari kami itu saja. Apakah dari Bapak ada tambahan? Oke, kalau melihat kondisi pasien saat ini, kita lanjutkan monitoring kondisi pernapasan pasien dan juga saturasi oksigen. Lalu untuk edukasi pasien juga kita tetap lakukan dan kita lanjutkan. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin dari kami juga akan melanjutkan monitoring lebih lanjut dan memastikan kondisi pasien lebih aman ke depannya. Oke. Untuk Kak dan juga rekan-rekan perawat yang lainnya, jika ada perubahan kondisi pasien bisa segera cepat dilaporkan ya. Baik Bapak. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih atas laporan dan kerjasama tim dalam merawat pasien atas nama Pak Ahmad. Baik Bapak, kami juga akan melanjutkan pemantauan pasien sesuai arahan Bapak. Baik Bapak, untuk tindakan keperawatan akan kami lanjutkan sesuai dengan rencana. Baik, jadi untuk ronde keperawatan kita akhiri sampai di sini ya. Dari Katim apa ada tambahan? Sudah cukup. Lalu jadi perawat 3 apa? Sudah cukup Bapak. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.